ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kita buka-bukaan praktek pernikahan Islam jamaah yang selama ini banyak yang belum tahu di balik itu ada apa. Ujung-ujungnya adalah satu, sebagai taklid untuk ta'assub dan taklid tentang golongannya agar eksistensinya lebih kuat. Yang kedua adalah tidak lepas dari finansial, yaitu menarik, meminta, membayar imam daerah yang menikahkan. Padahal dalam praktek pernikahan Islam jamaah, satupun selembar kertas tidak ada yang ditinggalkan yang kuat secara hukum. Namun itu menjadi sebuah pengagungan yang cukup luar biasa. Dan berangkatnya nikah dalam adalah karena menganggap bahwasanya nikah luar yang dinikahkan kepada oleh KUA, oleh mana pegawai KUA, kantor urusan agama, karena menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak sah menikahkan karena tidak segolongannya, alias mereka anggap kafir. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya beberapa, ya bisa dikatakan beberapa hari atau beberapa ini itu membuka video saya di mana itu, di YouTube Studio, dashboard YouTube Studio ini. Ternyata ada video saya yang lumayan ditonton cukup banyak, lumayan ditonton cukup banyak, namun terkena hak cipta, ya, yang pastinya terkena hak cipta, dan akhirnya terblokir dan disebut dengan tidak layak. Ini ya, tidak layak, yaitu yang berjudul buka-bukaan di balik pernikahan rahasia ala Islam jamaah ala Cokam. Video ini ditonton sekitar lumayan juga ya, 92.000. Ini diblokir, tidak bisa. Kemarin tak ajukan, tidak bisa. 16 menit 22 detik ditonton selama 8.300 jam, ditonton 92.1 ribu kali tonton, dan jumlah jamnya ada 8.300 jam. Video ini dipublikasikan sekitar lama ya, sudah lama, tanggal 15 September 2021. Berarti ya sudah 2 tahunan. Tapi ternyata ternyata kok terblokir. Kemarin sudah tak ajukan, tidak bisa, ada pembatasan katanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ini judulnya buka-bukaan di balik pernikahan rahasia ala Islam jamaah. Oke, kita ulangi materinya, tidak masalah ya.
Nggak masalah, nggak apa-apa. Ini terblokir nih, lihat nih. Ini terblokir nih. Oh, nggak bisa ya. Ini diblokir nih. Nanti tak tunjukin di sebelah sini ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Karena itu terblokir, maka tentunya para penyimak Ribat Akhir Salim yang baru-baru subscribe mungkin pengen tahu sih, atau sebenarnya tahu. Nah, sudah tahu, namun kita ulang tidak apa-apa. Apa sih dibalik pernikahan Islam jamaah, dibalik pernikahan rahasia Islam jamaah? Dalam Islam jamaah itu yang pertama kita urut adalah menikah harus sesama Islam jamaah, harus segolongan, dan hal ini bukanlah bukanlah sebuah aturan yang membebaskan, enggak. Artinya ini maksud saya, karena ada yang berlagak budi luhur mengatakan enggak juga, boleh kok menikah dengan orang luar itu, boleh kok. Boleh kok menikah dengan orang luar itu boleh. Nah, saya katakan secara hukum mutlak tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hukum pastinya Islam jamaah adalah menikah dengan orang luar tidak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan menikah selain golongannya, ataupun perempuan menikah kepada laki-laki selain golongannya. Namun di berbagai daerah kita temui, ada berbagai daerah kita temui, termasuk di sini juga banyak anak-anak pengurus terutama, itu banyak menikah dengan orang luar Islam jamaah. Makanya sahabat-sahabat kaum muslimin mengatakan kuine, kalau menikah orang luar, kalau jamaah biasa mesti dicap murtad, dicap terpengaruh. Tetapi karena anak pengurus maka mengedepankan husnuzon, barangkali nanti ikut ngaji, Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Sehingga berbagai cara dilakukan, dan kita tahu sendiri bahwasanya kalau anaknya orang-orang biasa langsung dicap, dan itu benar terjadi, dicap, kemudian dianggap nggak paham lah, yang nggak paham jamaah gini dan itu, dianggap seperti itu, ya, dianggap seperti itu, dianggap nggak paham jamaah, terus merezel, nggak taat, itu kalau orang-orang biasa. Tetapi kalau anak-anak pengurus, bahkan di sini anak imam desa juga ada, terus anaknya pengurus daerah banyak ya, yang menikah dengan orang luar, ya pada akhirnya kemudian ikut-ikutan ngaji, apakah ikut ngaji sungguhan atau tidak, yang pastinya ya ikut ngaji gitu aja ya. Ya, itu secara hukum harus menikah dengan orang luar, atau harus menikah dengan orang sesama Islam jamaah. Lalu di dalam Islam jamaah itu ada namanya tim pernikahan, ya, tim pernikahan. Di dalam tim pernikahan ini memang sistem itu dibuat serapi mungkin. Ada tim pernikahan, tim pernikahan itu untuk melancarkan pernikahan. Misalnya dari sini kemudian ke daerah sana, di sana juga ada tim pernikahan, ya. Tapi tidak ada tim perceraian, ya, adanya tim pernikahan, dan tim pernikahan pula hanya sebatas menjodohkan. Ketika ada masalah juga dia lari. Tim pernikahan ini, kalau misalnya ini nih, salah satu calon manten ini adalah orang luar, bukan orang Islam jamaah, maka caranya adalah kemudian disuruh mengaji dulu selama kurang lebih 4-6 bulan. Apa maksudnya? Agar menjadi orang jamaah dan baiat. Karena dalam hukum kita dulu adalah orang yang nggak baiat sesama Islam kepada imam Islam jamaah, kok menikah ini jamaah kemudian menikah dengan orang yang belum baiat, maka kita katakan dulu keyakinan kita, ajaran para sesepuh kita, mangkulan kita dulu sama dengan berzina. Dihukumi berzina, nikah wong jowo padha karo berzina. Sehingga dia harus baiat dulu.
Setelah kemudian berbaiat kepada sang imam Islam jamaah, lalulah dilangsungkan pernikahan, dan pernikahannya pun itu tidak langsung ke KUA. Kenapa? Karena kalau langsung ke KUA pun itu KUA itu orang kafir menurut keyakinan kita dulu. Sehingga ada namanya nikah dalam, ND. Terlepas dari nikah siri dan tidak siri diperbolehkan di Indonesia. Namun yang pastinya adalah berangkatnya dari sebuah akidah. Saya juga pernah ngerti ada orang nikah siri, ada pertimbangan-pertimbangan mungkin yang lain, kedinasan dan lain sebagainya mungkin ada. Tetapi Islam jamaah ini nikah dalam ini karena menganggap bahwasanya kalau yang menikahkan selain luar Islam jamaah maka tidak sah. Maka siapa yang menikahkan? Satu adalah imam daerah. Yang kedua adalah salah satu wakil imam daerah yang mendapat mandat untuk menikahkan. Yang ketiga adalah imam desa. Imam desanya. 3 ini. Tapi diserahkan dulu ke imam daerah. Kapan dilaksanakan pernikahan dalam? Maksimal paling lambat ya. Paling lambat adalah 2 minggu sebelum pernikahan. Paling cepatnya adalah malam sebelum pernikahan, namanya ND/NL, nikah luar. Besok nikah ke KUA, maka malam ini kemudian malam nanti adalah nikah dalam, ND. Atau kalau jauh mungkin jaraknya 2 minggu sebelumnya boleh. Namanya ND, nikah dalam. Kalau ke KUA namanya NL. ND dilakukan karena menganggap nikah ke KUA tidak sah, maka ND. Paham ya? Diikuti ya sampai sini ya. Lalu ND apakah pakai mas kawin? Ya, seperti halnya menikah kita di KUA. Ya pakai mas kawin, ada mas kawinnya sehingga double. Nanti kalau di ND juga nikah dalam, nikah ada mas kawinnya, di NL juga ada mas kawinnya, sehingga kadang double. Tapi kalau model-model rai gede kayak aku ini ya wis satu aja untuk semua, ya ND ya NL ya cukup satu itu aja. Wong NL-nya kan buat main-main istilahnya. Yang paling absah, yang paling sakral kan saat ND-nya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Nah ini, jadi di dalam Islam jamaah yang pertama titik poinnya tidak boleh menikah selain golongannya. Itu isu yang jelas. Yang kedua adalah terjadinya ND, nanti ada nikah dalam. Ternyata di balik nikah dalam itu apa sih di dalamnya? Ada apa di dalamnya? Ternyata ada pungutan di sini. Ada pungutan. Apa pungutan? Pungutan itu ya ada permintaan gitu. Bayar, padahal di KUA aja gratis toh. Kalau misalnya datang ke KUA kan saat ini kan gratis. Gratis tis. Kalau mendatangkan berapa itu? 400.000 ya. Kalau nggak salah itu dikirim langsung ke dinas sana melalui BRI tapi gimana kalau nggak salah. Dan saya pernah mengantar sendiri. Ya kalau dulu sih saya nggak mahal ya. Yang ukhro saksi ini imam daerah berapa. Tapi zaman dulu juga mahal sih. Walaupun 100.000 tapi zaman dulu sudah lumayan ya. Berapa orang diamplopi. Pernah saya mengantarkan dengan istri saya itu pernah ngantar nikah ND sahabat saya. Saat pernikahan terus saya ngantar antar kota itu, tapi masih dalam satu provinsi. Ya. Jepara kalau nggak salah ya, Jepara apa siapa ya? Jepara Papati dari sana. Nah, waktu saya di rumah Sabilillah itu di rumah
di gedung-gedungnya Islam Jamaah di per daerah kan ada. Nah saat saya mau menikahkan, kemudian saya ditanya sama wakil imam daerahnya itu, yang mendampingi imam daerah, Mas, wis disiapnya durung? Itu benar ND loh, ND itu nikah dalam loh, nikah dalam tidak bersurat, saudaraku semua. Jadi di nikah dalam tidak ada suratnya, seandainya ada apa-apa juga tidak bisa apa-apa, tidak ada suratnya. Nah, sudah disiapnya durung, bahasanya ukhrone kanggo pernikahan. Pinten Pak biasanya? Saya tanya, berapa Pak biasanya? Katanya tadi biasanya 600. Tahun berapa itu ya? Itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 13 mungkin ya. 13, 14 insya Allah. Itu 600.000. Ya akhirnya mau nggak mau ya kita menyiapkan. Nggih mikro. Sudah sampai situ. Dan besok kita harus nikah luar ibaratnya. Dan berapapun yang kita bayar, nanti saat itu memang tidak ada rasa keluh kesah. Tapi saat itu saya kaget juga, kok langsung ngarani. Kalau dulu kan ya seikhlasnya, tapi kita tetap nggak segitu juga ya, nggak segitu juga. Nah akhirnya saat itu ya sudah, saya dan istri saya. Nah sahabat saya pokoknya kalau duit tak bayar, maksud tak bayar ya sudah kita siapkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ternyata ini kenapa alasannya disuruh untuk ND. Tak lainnya juga finansial, mencarikan pekerjaan terhadap imam daerah, imam desa dan wakil imam desa. Bahkan ada laporan dulu di desa selatan sana, itu imam desanya itu kan besar, kebetulan besar, jamaahnya itu hampir 3.000-an gitu. Itu sampai kan pada aturannya kalau ND, kalau nikah dalam itu imamnya jangan datang ke rumah, tapi yang menikah harus ke kantor Islam jamaahnya atau ke masjid gitu. Malah enggak. Nah karena ya ada ininya agak lumayan besar, akhirnya sampai datang ke rumah seperti penghulu, layaknya penghulu itu. Sampai layaknya penghulu. Itu yang materi yang kurang lebih ya bahasa saya yang terblokir itu, video yang terblokir. Padahal udah ditonton banyak, hampir 92.000 ya. Tapi 2 tahun yang lalu sih tak tonton. Wah, berarti ada materi yang ini materi dalam membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang perlu diperbaharui. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak modal apa-apa. Mau ngomong tok. Lalu setelah nanti misalnya nih, setelah nikah dalam ini, ya tidak ada suratnya sama sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Yoga ini surate, yoga ini tanda nota, kwitansi, tidak ada. Gak enak. Makanya seandainya terjadi apa-apa ya sudah, dada tinggi wingki. Nah setelah itu barulah namanya nikah luar. Sekali lagi berangkatnya nikah luar ini hanya main-main sebenarnya. Islam jamaah itu hanya main-main. Artinya dia sudah nikah secara kedalam, sudah menikah. Saat saya pernah ngisi di suatu pengajian, ya mungkin ya tahun-tahun ini ya. Nah saat itu saya sudah keluar. Nah yang mendengarkan ceramah saya saat itu adalah salah satu pensiunan kepala KUA. Nah, beliau setelah saya ngaji tanya, Tat, asline lah ya enek toh pernikahan dalam ki enek toh. Wah enten Mbah, Mas Poh, enten Mbah. Aku ki biyen ngomong, dulu saya udah bilang, ndak usah sembunyi-sembunyi. Sudah dinikahkan di sini aja, saya yang mencatat, imamnya suruh sini nikahkan. Saya bilang imamnya itu rahasia, Mbah.
Nah, daripada sembunyi-sembunyi loh, Tat, ya, Tat. Bagus punya Bapak Mbah ini. Kan enak nih. Sudah kamu nggak usah sembunyi-sembunyikan. KUA-nya mencatat nih, ya ini imammu suruh sini, terus kemudian suruh menikahkan. Nanti saya yang bagian mencatat. Susah daripada sembunyi-sembunyi. Berarti sebenarnya orang-orang luar itu sudah tahu. Sudah tahu sebenarnya. Jadi dibalik pernikahan dalam atau nikah dalam Islam jamaah itu seperti itu. Ada tidak mungkin tanpa sesuatu, tidak mungkin. Bahkan kalau di sini bahasanya kalau ninggali opo uang senilai pembelian tikar berapa ratus ribu, di samping mengasih kepada sang imam tadi. Jadi itu. Dan ini masih menjadi pertanyaan di sahabat-sahabat kaum muslimin, apa bener toh Tat? Apa bener toh Tat? Iya, baru saja kemarin itu loh. Belum lama, 2-3 hari inilah saya ditanya apa bener toh Tat? Kalau Islam Jamawi katanya menikah selain golongannya enggak oleh. Benar. Yang pertama dianggap kafir. Naudzubillah min syarri dzalik, ucapannya sampai dianggap berzina. Sama dengan tidur dengan hewan. Tetapi sayang, banyak yang menilai itu diberlakukan kepada jamaah-jamaah yang biasa. Sedangkan anak-anak pengurus banyak menikah dengan orang luar. Ini berangkatnya dari akidah, saudara jamaah. Oh, saudara jamaah, saudaraku semua. Itu ya. Makanya ayo kita semangat ya. Bongkar terus, buka terus. Padahal sebenarnya kan sah-sah saja, yang wajib menikah kan siapa? Orang tuanya itu sebenarnya. Nah ini lucunya lagi, banyak kejadian, entah hukumnya bagaimana, Allah alam bisawab. Banyak kejadian, kalau misalnya yang ngaji ini adalah anaknya saja yang putri, bapak ibunya belum. Tentunya kan dia kan minta apa? Minta persaksian wali nih. Persaksian sebagai walinya, kok bukan persaksian. Wali nih, wali. Nah, karena nggak mungkin orang tuanya nanti menjadi wali saat nikah dalam. Saat nikah dalam. Ya, akhirnya banyak yang kemudian ditinggal. Ada yang tahu-tahu disodorkan surat yang tulisannya pegon, penyerahan wali. Orang tuanya nggak tahu apa-apa, sultan tanda tangan. Tapi yang isinya penyerahan wali. Ini ketika orang tuanya bukan warga Islam jamaah, tapi anaknya Islam jamaah, yang perempuan terutama. Saya ditanya seperti itu, tapi syahrat atau pernikahannya. Lah kalau memang itu nggak tahu mau wali ini ya nggak sah. Tapi kan ada nikah luar, dan nikah luar itu kan ada orang tuanya, ya udah itu aja. Justru yang sah adalah nikah luarnya itu aja. Kalau nikah luar kan jelas ma'ruf, orang tuanya mengetahui, ngerti, menyaksikan. Ada akad pasrah. Ada wakalahnya, ada pasrahnya kepada penghulu. Itu aja. Kalau memang saat nikah ND atau nikah dalam, dia sengaja meninggalkan orang tua atau mengelabui. Kenapa nggak terang-terangan? Ya karena ini rahasia aja. Nikah dalam ini bagian dari rahasia. Aib kalau kita katakan setelah di luar itu aib. Kalau dalam Islam jamaah namanya bitona, sangat rahasia sekali. Sampai dulu nggak kemana, nggak usah nabrak cagak, ya. Udah jangan aja, mas. Itu aib, sehingga nggak mungkin dia akan beritahu nanti anak anda Pak, saya nikahkan dalam dulu. Nikah siri ala Islam jamaah, nggak mungkin. Sama dengan membuka aibnya, rahasianya. Ya, Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Inilah yang kita kritisi agar anda semua tahu, agar anda semua mengerti ya, tentang pernikahan ala Islam jamaah. Ya. Seandainya nekat misalnya, ini orang luar, bener orang luar, kemudian dinikah misalnya, tetap nanti
akan terjadi pro dan kontra, kecuali kalau memang jamaah itu nggak paham betul tentang jamaah. Ya biasanya nggak ngapres, nggak gagas. Ya. Mas kawinnya ada 2. Kalau mampu ya 2, nikah dalam nikah luar mampu, karena harus 2. Kalau enggak seperti saya dulu ya cuma 1 itu aja, pakai aja di mana dalam dan luar itu aja. ND dan NL, ada namanya nikah dalam, ada namanya nikah luar. Jadi begitu saudara semua, harus kita bongkar bahwa kita buka-bukaan praktek pernikahan Islam jamaah yang selama ini banyak yang belum tahu di balik itu ada apa. Ujung-ujungnya adalah 1, sebagai taklid untuk ta'assub dan taklid tentang golongannya agar eksistensinya lebih kuat. Yang kedua adalah tidak lepas dari finansial, yaitu menarik, meminta, membayar imam daerah yang menikahkan. Padahal dalam praktek pernikahan Islam jamaah, 1 pun selembar kertas tidak ada yang ditinggalkan yang kuat secara hukum. Namun itu menjadi sebuah pengagungan yang cukup luar biasa. Dan berangkatnya nikah dalam adalah karena menganggap bahwasanya nikah luar yang dinikahkan kepada oleh KUA, oleh mana pegawai KUA, kantor urusan agama, karena menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak sah menikahkan karena tidak segolongannya, alias mereka anggap kafir. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.